Selamat siang teman-teman sedharma yang berbahagia. Manusia hidup itu one way ticket. Manusia hidup itu perjalanan hidupnya hanya satu arah, one way ticket. Kenapa dikatakan begini? Karena yang namanya kehidupan itu nyata, bergulir terus, berjalan waktu, tidak terasa umur kita bertambah. Dalam perjalanan hidup itu, setiap orang kondisinya berbeda. Kondisi berbeda itu harus kita sikapin menjadi tantangan hidup buat kita. Buddha mewariskan ajaran kepada kita. Bahkan ajaran itu beliau bawa dari surga Tursita. Diceritakan beliau lahir di dunia ini, berjalan 7 langkah, tangan kanan menunjuk langit, tangan kiri menunjuk bumi, kaki menjejak di bunga teratai. Beliau katakan, di langit dan di bumi akulah yang teragung. Setelah mengucapkan kata-kata ini, beliau toh mesti menghadapi kenyataan. Dia jatuh, lahir sebagai baby manusia biasa. Ini mengandung makna yang sangat mendalam sekali, bahkan menjadi pegangan, pedoman untuk kita hidup. Kita hidup di dunia ini sudah nyata, kita sudah hidup. Kita harus bisa menang menghadapi tantangan kehidupan kita sendiri. Coba lihat dari cerita itu. Kaki menjejak bumi, dari bumi muncul bunga teratai. Itu memberitahukan kepada kita ini terlahir di dunia nyata bagaikan bibit bunga teratai. Walaupun kita berada di dalam kolam yang sangat kotor, bahkan dalam lumpur terbenam di dalam air, kita harus kuat, kita harus bisa, kita pasti mampu. Berjalannya hari, bibit ini akan tumbuh terus sampai sujan toti, sampai dia dewasa menjadi unggul. Coba lihat dari bunga teratai, keluar dari permukaan air yang kotor, bunganya sangat-sangat indah. Kenapa diceritakan dalam kitab suci dikatakan bunga teratai? Bukan bunga seruni, bukan bunga mawar, bukan bunga-bunga yang lain. Karena ini mengandung pesan. Walaupun karma masa lalu kita tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan harapan kita, tapi toh kita sudah lahir, toh kita harus tumbuh.
bertambah umur, yang mana secara pribadi kita membawa karma kita masing-masing masa lalu. Bagaimanapun juga karma masa lalu kita, toh kita sudah hidup sebagai manusia. Dan keturunan Buddha, kita harus mampu menjadi unggul. Tadi pagi Suhu terkenang kembali sebuah cerita masa lalu, cerita riwayat hidup Biku Khen'i. Alkisah Biku Khen'i itu termasuk orang hidupnya kurang menyenangkan. Bayangin, ketika dia usia 9 tahun terjadi bencana alam yang menimpa di kabupaten tempat dia tinggal. Dia hidup-hidup melihat ayah ibunya tertimbun di dalam tumpukan-tumpukan bangunan, berdarah-darah ketiban pohon, dan dia selamat karena tertutup dengan rintangan batang pohon yang melintang di dalam bawah batang pohon itu. Dia bisa bertahan hidup, dia tertolong. Tahukah Anda, biku yang kemudian yang namanya jadi Biku Khen'i itu usianya baru 9 tahun. Ketika pemakaman ayah bundanya itu dibacain liangkeng oleh para biksu, dia bisa pegang baju Biku Ichen. Dia mengatakan, aku mau ikut kamu, aku mau menjadi biksu. Biku Ichen itu bilang apa? Oh iya, baik, aku terima. Besok aja kamu ikut aku. Anak kecil itu mengatakan, tidak, aku sekarang mau ikut kamu. Besok aja baru dilakukan upacara menerima masuk di wihara jadi samanera. Dia bilang, tidak, aku maunya sekarang. Aku tidak bisa nunggu lagi besok, karena besok bagaimanapun juga aku belum tahu. Suhu sudah tua. Siapa tahu esok hari itu terjadi apa. Yang aku tahu sekarang aku mau. Suhunya kaget, anak kecil ngomong begini. Suhunya pegang kepala dia mengatakan, baik sekarang. Sore-sore juga dilakukan upacara khusus, dia jadi samanera. Biku Khen'i itu kemudian dia dikasih nama oleh guru Khen Langit I1, menjadi seorang tokoh biksu besar sekali. Cerita singkat ini bagi orang yang tidak ada arti, identik tidak perhatikan, ya cuma sekedar cerita. Tapi bagi Suhu yang perhatikan cerita ini, Suhu melihat kehidupan manusia itu tidak boleh menunda-nunda waktu. Kehidupan manusia itu tidak boleh sia-siakan waktu. Kalau memang kita menghadapi kenyataan itu tidak baik, kita mesti berani cut loss. Kita mesti gagah berani merubah sikap hidup kita.
cara hidup kita. Karena memang kehidupan ini adalah sesaat demi sesaat. Kalau kita biarkan diri kita terbuang waktu kita biarkan diri kita terbenam dalam pergaulan yang tidak membawa kemajuan, itu jadi mengotor-ngotorin batin kita, menghambat semangat hidup kita. Dikaitkan dengan lahirnya Buddha 7 langkah itu ngajarin kita. Langkah pertama, setiap orang harus dengan gagah berani melihat kenyataan hidupnya dengan hati teratai, hati bodhicitta, bahasa umum dengan bagaimana bisa lebih baik lagi. Dan itu tidak boleh ditunda. Kedua, harus diisi dengan semangat. Sebab itu bahasa Mandarin ada kata-kata ciayu, tancap semangat, bangkitkan semangat kita. Gak boleh menunda-nunda lagi. Bahkan kitab suci mengatakan bagaikan orang menghadapi bahaya kebakaran. Gak boleh banyak pikir lagi, gak boleh menunda-nunda lagi. Apa yang bisa diselamatkan harus bisa diselamatkan. Jangan peduli ucapan orang, jangan dipertimbangkan ejekan pandangan orang. Karena hakikatnya kita umat Buddha, kita diajarkan karma itu milik pribadi. Aku adalah aku, dia adalah dia, dia bukan aku pun juga bukan dia. Tidak perlu aku pertimbangkan pikiran orang. Aku harus bisa abaikan hati yang tidak kuat, yang mikirin bagaimana pendapat orang. Gak ada. Yang ada kita sendiri. Yakin kita menghadapi karma kita sendiri, penuh semangat, gak boleh tunda-tunda waktu lagi. Ketiga, langkah pertama yang Buddha ajarkan sama kita harus bergairah. Bukan hanya semangat, mesti bergairah. Apa artinya semangat dan bergairah? Ya semangat baru bangkitkan semangat. Kalau bergairah udah lebih tinggi dari semangat. Gak ada lagi yang bisa menghambat untuk aku maju. Aku harus berbuat. Aku harus belajar. Aku harus menyikapi hidupku. Tentu dengan cara yakin pada hukum karma, cara yang baik. Jangan karena kepengen dapat kita jadi ngambil milik orang lain. Karena kepengen dapat kita mengambil jalan pintas. Itu tidak baik. Dan kita mesti bayar karma itu. Keempat, jangan kita merasa berat perjalanan hidup kita. Kita adalah kita. Dilahirkan demikian. Ya memang inilah aku. Dilahirkan keluarga gak mampu. Ya memang ini aku. Aku tidak minder dilahirkan di keluarga tidak mampu. Aku buktikan. Aku bisa. Aku mampu. Betapa perih aku hadapi kenyataan hidup. Kalau perlu sehari aku makan 1 kali. Karena memang tidak mampu. Aku tidak buang-buang waktu menghayal. Tapi aku isi waktuku di tempat yang berguna. Aku bisa jadi relawan. Aku bisa belajar. Aku bisa nienpo. Aku bisa meditasi. Aku bisa nienta peco.
ribuan kali karena memang aku masih nganggur. Aku tidak berasa berat, aku tidak berasa capek. Bagaikan aku giat mendaki gunung. Aku ingin mencapai puncak keberuntungan hidupku. Kelima, aku selalu ingat, apapun juga yang aku lakukan, karma baik akan membawa keberuntungan. Bila sekarang belum kelihatan hasilnya, itu deposito untuk yang akan datang. Aku ingat ajaran Buddha. Aku kuat Nianfo. Karena aku tahu hidup itu 3 dimensi. Sebab itulah Buddha menginginkan aku namaskara 3 kali. Dimensi pertama, aku bangkitkan semangatku. Dimensi kedua, aku berbuat menaburkan benih-benih yang unggul. Dimensi ketiga, aku rawat benih-benih yang unggul itu. Tunggu proses waktunya, dia akan menjadi nyata. Keenam, aku mantapkan langkahku. 1000 kilometer selalu dimulai dari one step ago, selangkah demi selangkah. 1000 kilometer selalu dimulai sehari demi sehari. Aku berbuat dengan pasti. Yang terakhir, ketujuh, aku tahu. Mau hoki, mesti menaburkan kebajikan. Mau beruntung, harus berbuat nyata, bukan ngelamun. Mau sukses, aku mesti menjadi siswa Buddha yang baik. Aku perdalam ajaran Buddha. Aku ngerti kehidupan itu harus didukung orang lain, dipercaya orang lain, diterima orang lain. Bukan aku minta, tapi orang lain menilai diriku worth it. Aku pantas dibantu, aku pantas diberi kesempatan. Karena saya mau, I can. Karena I want, saya mau, saya bisa. Gak bisa aku bisa belajar. Ini 7 langkah ilmu yang dibawa Buddha dari surga Tursita. Untuk kita hidup di dunia. Karena hidup di dunia mengingatkan kita one way ticket, satu arah. Aku tidak menikah. Karena memang menikah itu harus berdua. Kalau belum ada jodoh yang worth it, ya aku tidak mau. Aku tidak menikah. Bukan berarti aku tidak bisa gembira dan bahagia. Aku mengatasi sifatku yang konyol. Yaitu aku senang berteman tuh suhu, tapi orang mesti tegur aku dulu suhu. Itu sifat yang konyol itu. Aku sih gak sombong suhu, tapi dia tersenyum dulu dong sama aku. Loh, kau bukan umat Buddha. Kalau kau umat Buddha, kau ngerti. Aku mesti menabur dulu. Demikian sesungguhnya kehidupan. Dinamika, aneka ragam, karena beragam juga karma orang. Baru tadi suruh balas WA orang yang nangis-nangis karena apa? Suaminya mengalami kenyataan perusahaannya dibubarin, PHK. Dia nangis. Dia udah ketakutan masa depan. Suruh nanya sama dia, rumah udah punya belum? Udah suruh. Apalagi yang kamu takutin? Masih bisa makan gak? Masih ada tabungan gak? Kenapa mesti takut? Bikin mental kita menjadi cengeng.
Itulah siswa muda. Aku bilang tadi, aku baru WA, Lin, ini baru proses hidup, Lin. Jangan takut. Masa depan belum tentu segelap yang kamu bayangkan. Yang penting kamu nyata, kamu masih sehat. Kamu mesti bikin hati kamu gembira. Bahkan kamu punya kewajiban, Su bilang, menghibur suamimu. Bangkitkan semangatnya. Kok uang PHK masih bisa 6 bulan, 7 bulan? Tuh kamu hidup di dunia bukan sendirian. Cari koneksi dong, cari saudara. Cari saudara bukan minta balas kesian. Bukan. Jangan belajar mengemis, tapi tunjukkan, aku masih bisa bekerja. Jangan konyol, kerjaan memilih. Sekarang banyak tuh, apalagi anak yang keluarganya bagus, pulang dari luar negeri, kerjaan tinggi yang dia mau, orang nggak mau dia. Kerjaan rendah ada dia merasa gengsinya terhina. Gak bisa. 7 langkah pasti yang diajarkan Buddha. Dan lihat biku Jadi itu kecil-kecil aja dia sudah bisa berpikir, ini hidup one way ticket nih. Harus sehari demi semahari aku gunakan menjadi waktu yang berguna. Akhirnya toh hidup ini bukan cerita loh, bukan dongeng loh, kenyataan loh. Untuk itulah kita mesti perkuat batin kita. Inilah fungsinya wihara, untuk kuatkan hati kita, untuk kita merenung, untuk kita belajar, untuk kita buktikan aku bisa. Demikian khotbah suhu ini hari. Su ingatkan lagi 7 langkah pertama yang diajarkan Buddha. Bagaimana Anda aplikasikan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Silakan kalau ada poin yang mau ditanyakan pada suhu. Kata kuncinya di pertama itu, menerima kenyataan kondisi dia. Itu. Nah, variabelnya bermacam-macam. Ini ada kisah nyata yang tak kemarin orang kasih tahu nggak Suhu. Anak sini juga. Suhu ngomong betul Suhu. Tadinya dia benci sekali sama Tau Keso, sama bos punya bini. Dia berasa dirinya diperlakukan gak adil. Suhu terus kasih tahu. Dia ingat ngomongan Suhu. Hidup ini kan pilihan. Dia menghina kamu, itu kan hak dia. Apalagi dia bos, sewajarnya dia. Lu bisa hebat kalau bikin dia sayang lu. Ternyata dia berhasil. Dicerita Su, bener lu Su. Malah sekarang yang support saya Suhu supaya dapat kreditan motor Su, Oke Su yang dulu aku anggap dia jahat sama aku. Coba lihat. Kenapa? Begitu dicerita sama Susu, ajarin sama dia, jangan bikin permusuhan dong, belajar senyum, belajar menyapa, belajar ringan tangan, belajar bermanis budi, jangan punya pikiran konyol. Ngapain gue baik-baikin dia? Memangnya lu siapa? Ternyata betul. Sekarang nyonya bosnya dia malah yang merekomendasi dia dikasih aja kredit motornya, kita potongin tiap bulan. Coba bayangin. Hidup itu bisa berubah kalau hati kita juga berubah ke arah nyata. Jangan cuma hatinya mau,
berbuat yang enggak. Itu kisah nyata. Gitu. Su bilangin sama dia, motornya lu rawat baik-baik biar bosnya, nyonya bos itu senang. Motor yang dikasih kreditannya waduh kinclong setiap hari ke kantor. Iya, daripada lap-lap kucing ajak main anjing, mendingan lu lap-lap motor lu biar mengkilap, biar rapi. Iya. Baik, kalau belum ada yang mau nanya, Erwin mau nanya apa, Win? Silakan. Kadang saya logika tuh, kan bilang terlahir jadi manusia itu enggak mudah, sulit untuk terlahir jadi manusia. Terus kalau udah terlahir jadi manusia itu ada karmanya, sudah mewarisi karmanya. Kadang saya logika, maksudnya jadi kadang nih kayak saya terlahir di dunia ini, saya boleh gak sih beranggapan kalau diri saya yang sekarang ini itu reinkarnasi dari orang sebelumnya. Nah sekarang yang diri saya yang saat ini, yang saya hidup, nanti misalnya saya meninggal, nanti saya baru akan terlahir jadi manusia berikutnya, itu baru diri saya. Boleh gak sih? Gimana kalau meninggal, ya, terlahir, jadi saya anggap terkadang kalau logikanya tuh saya anggap diri saya ini reinkarnasi dari orang sebelumnya. Nah diri saya yang sekarang ini baru mengenal diri saya ini baru di kehidupan yang akan datang. Terus yang kenapa kelahiran hidup yang akan datang gimana? Ya maksudnya misalnya saya terlahir di kehidupan yang akan datang, itu baru diri saya. Oh iya. Nah, sekarang logikanya terus yang kedua tuh kalau misalnya kita ke rumah Abu kan ada tikong sama ada jadi pangkung ya. Kalau kita ke rumah Abu gitu, kita sembahyang ke tikong sama ke jadi pangkung itu, kita minta izin untuk sembahyang ke leluhur atau kita sembahyang berdasarkan keinginan kita pribadi. Ya, oke. Ini ada dua hal ya. Satu yang penting ini. Ada dua hal. Satu penting itu filosofi hidup. Filsafat hidup. Erwin bilang dia yakin dia terlahir sekarang ini karena masa lalunya. Dan kelahiran dia sekarang ini dia bilang itu dari orang yang lalu dia. Kelahiran akan datang baru betul-betul dia. Pendapat ini salah, Win. Salah. Kita merupakan kesatuan. Dulu, sekarang akan datang juga tetap kita, tapi akan datang mungkin kita jadi juragan, sekarang kerja, paham nggak? Jadi satu kesatuan, nggak bisa diputusin. Oh, kelahiran aku sekarang ini reinkarnasi dari yang lalu. Yang lalu siapa? Ya kita juga. Bukan orang lain, rohnya nyasar masuk ke kita, Win. Paham gak? Itu kesatuan. Kenapa gue dilahirkan di Singkawang? Jawabannya paling gampang. Ya kenapa lu mau lahir di situ? Kenapa sih gak gue lahir jadi Amoy Hong Kong? Kok maunya di Singkawang? Iya suruh, mendingan Singkawang menurut gue gak cadel suruh. Ya gak bisa begitu. Pokoknya yang kita tahu sekarang sudah lahir demikian. Tapi kita mesti yakin ini kita bawa karena masa lalu. Kalau ditanya,
Kenapa gue lahir di Singkawang? Kenapa gue lahir di Jakarta? Lu ngomong tahu sih, lu tolol gitu. Kalau gitu lu tanya mak lo, kenapa sih lu beranaknya di Singkawang? Jangan begitu. Masa lalu tuh udah berlalu, yang kita nggak tahu jangan ditebak-tebak. Jangan percaya ngomongan orang kesurupan. Orang gila kesurupan lu percaya. Oh gue suci dari itu kali. Kalau ketemu begitu kita ketawa aja. Kita yakin ada inkarnasi, tapi bukan berarti kita ini berbeda dengan dulu. Kita tetap kita, tapi kondisinya berbeda dan akan datang juga bisa berbeda. Siapa tahu lu nanti lu migrannya ke Hong Kong ini. KTP Hong Kong lu. Ya, jadi reinkarnasi itu satu kesatuan. Yang penting kita tahu sekarang kita sudah lahir, kondisi kita begini. Jatuh cinta lagi sama dia. Punya anak lagi sekarang 2. Jadi mesti gimana? Ya terima kenyataan baik-baik. Jangan anaknya digaplokin. Lu bikin gua susah lu. Minta susu lagi, minta susu lagi. Jangan, malah lu bangga lu. Bangga bisa warisin turunan dapat 2. Jangan lu bilang, kenapa sih perempuan aduh lu nih cara berpikirnya salah. Perempuan atau laki tetap aja anak lo. Zaman sekarang perempuan laki sama Win. Jangan gue pengen laki, beranak lu. Merocok perempuan lagi. Bingung nanti lu Win. Jangan. Terima, merubah gitu. Terus kita mau sembahyang, katakan ke tempat penitipan abu. Su nggak setuju tuh disebut rumah abu. Bukan. Yang kita sembahyang bukan abu. Itu ikutin bule aja, memori park itu. Jadi tempat kita mengenang. Di situ jejak mama kita. Memorinya di situ. Jadi kita sembahyang ke langit, hikong, sembahyang ke bumi itu minta permisi. Bukan permisi, laporan. Gua Erwin nih, anaknya Gatot Gaca nih. Kan gua mau hormat mama papa. Minta izin? Enggak minta izin. Cuman sikap laporan, sopan santun. Gitu. Ada enggak tikongnya jangan peduli. Pokoknya aku jadi orang yang punya sopan santun. Hormat langit, hormat bumi, itu hormat orang tua. Karena apa? Karena memang itu budaya aku. Gitu. Ya, bukan minta izin, laporan. Gitu. Nanti kalau dia nggak izinin gimana Bin? Ya. Pola berpikirnya bukan minta izin, laporan kita datang. Gitu ya. Yo. Suruh mama tahu nggak? Jangan berpikirnya pendek, itu mesti berpikir panjang. Yang penting aku tahu menghormat mama, mamanya tahu nggak tahu bukan urusan aku. Urusan aku menghormat mama. Ngerti nggak? Logikanya, urusan aku kasih duit sama mama, nanti mamanya pakai buat apa? Biarin aja deh. Suhu, dia buat main online Suhu, ya nasehatin. Kalau nggak bisa gimana? Biarinin aja deh. Yang penting jangan dibantuin nanti dia diudak-udak judi online. Anggap aja bayar utang. Gitu. Jangan pikir keliwat, ngejelimet. Ya. Gak apa-apa yang begini-gini lebih baik tanya sama Suhu. Jangan nanya sama Popoi, boleh gak sembahyang orang tua? Boleh gak sembahyang? Jangan begitu, Popoi bukan buat mainan.
Ya, sembahyang orang tua tuh laporan. Itu satu hal yang baik kok. Dia tahu gak suhu? Aduh, mau ditabokin gak nih lo ngomongnya begitu? Dia tahu gak tahu bukan urusan lo. Urusan lo tahu lo pai papa mama. Suhu gak punya duit pulang Singkawang Konyan gimana? Ya pai mak di udara dong. Itu kan agama kita. Konyan gak harus pulang ke rumah. Kalau bisa pulang ke rumah lu termasuk orang hoki, minimal lu bisa makan makanan yang lu suka. Kalau nggak bisa pulang ke rumah ya nggak apa-apa. Duitnya sampai dong. Orangnya nggak pulang, duitnya sampai dikirim. Bilang, kinyan ngai mau cona, je cian tu pun ngiyung oh. Kalau gua pulang kan gua nggak bisa kasih duitnya cuma ada begini. Iya, itu pakai akal sehat. Apalagi zaman sekarang, selfie, gua kirim mah gambar gua mah. Bayangin hebat gak kita? Muka kita sampai di rumah. Iya selfie dong, dulu hidup di zaman apa? Itu. Jangan kayak tadi pagi itu. Dia belajar AI. Dia bilang apa? Suruh gue bikin suruh kayak gue lagi ngomong mama gue suruh. Jangan mainan gituan. Bisa lu sekarang gitu. Dia pakai teknologi, di cropping muka emaknya, di cropping dia kayak dia lagi ngomong mamanya. Janganlah mencotek. Ya, apalagi orang tua jangan dibikin mainan. Ya, suhu aku kirim kue mangkok pakai gambar suhu. Boleh. Kue mangkoknya kita kirim, tiampannya kita kirim pakai gambar. Duit benernya baru kirim aku. Masa suruh mak makan tiampannya digambar? Ya, kirim duitnya. Gitu, nggak bisa kasih sekilo juga kasihnya setengah kilo. Gini-gini juga duitnya sendiri lu mah gitu. Ya, ini oikonya, ini mokonya mau ganti tahun namanya manusia. Kita diajarin Senin. Ingat orang tua. Kirim doa lo. Jangan kepinteran, doanya nyampe gak suhu. Kalau ada yang ngomong situ, sini, doanya pengen sampai, pok, tabok. Lu ditabok sakit kan muka lu. Kalau muka lu ditabok sakit berarti apa? Doa lu sampai. Kenapa? Karena lu udah lakukan. Ya, jangan konyol-konyol lah. Boleh beragama, jangan mabok agama gitu. Ya, sungguh aja Umi dohot. Satu hal suhu lu ingetin. Usahakan tanggal 5. Kalau nggak bisa tanggal 5, tanggal 6 di rumah itu sembahyang. Nyalain pelita, nyalain lilin, atau ke biara pakai baju kuning atau baju merah, doa aja. Ini pasti berguna lah. Karena itu pergantian lisun, pergantian energi. Kita masuk dalam tahun 2024 ini penuh ketidakkepastian. Yang bisa kita perkuat hati kita, kuatin doa. Kalau rumahnya dekat sama ke wihara ya boleh tiap minggu di wihara. Kalau repot ke wihara ya di rumah aja berdoa. Ya. Ya, mau nyalain minyak, nyalain lilin, nyalain. Mau di rumah ya nyalain aja walaupun setengah jam. Ya, kalau enggak kita pakai lilin baterai zaman sekarang, emergency lamp, set nyala. Habis kalau lilin bener ketiup angin mati. Ya, pokoknya yang penting terang. Berdoa pakai baju kuning atau merah. Ya, Umi Tohor. Yuk.